Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kemuliaan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Segala puja dan puji syukur kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa hadir di rumah Tuhan dan bersekutu, beribadah bersama-sama saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita? Amin. Amin. Baik, kita mulaikan ibadah kita. Kita naikkan lagu penyembahan. Kita akan masuk doa masuk. Kita naikkan penyembahan. Bapakku datang menyembah di tempat yang kudus. Sama-sama kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan syukur kita pada pagi hari yang indah. Sama-sama kita menyembah, memuji Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Kau hadir. Kuasa-Mu yang sempurna, kuasa Roh Kudus memberikan penghiburan bagi yang berkorban berat. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang, sama-sama kita menyembah-Mu di sini. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tak usah kami takut Tuhan. Tak usah Yes Tuhan. Tak usah bimbang Kau di dalamku. Tak usah cemas Kau menghibur. Sama-sama haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan. Mari kita serahkan hidup kita. Kita serahkan hidup kita, keluarga kita. Haleluya. Yes. Dari awal Bapakku datang, Bapakku datang. Yes. Bapakku datang. Sama-sama kita menyembah. Dia hadir di tengah-tengah kita. Kami percaya Tuhan. Kau di dalamku.
terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Bawakan ucapan syukurmu kepada Tuhan pada pagi hari yang indah. Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Sama-sama kita bawakan doamu, bawakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia mendengar apa sakit penyakitmu, apa pergumulanmu, apa ekonomi keluarga anak cucumu. Bawakan ucapan syukur kepadanya di hadirannya. Haleluya. Kita naik. Bapakku datang, Bapakku datang. Yes Tuhan, Engkau mendengar isi hatimu jemaatmu. Engkau Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Engkau rawat kami Tuhan di pagi hari yang indah Tuhan Yesus. Kita pandang salibnya, tak usah. Engkau beserta kami. Yes Tuhan. Haleluya, haleluya. Iman kami Tuhan, ada pengharapan. Bagai perkasa penuaanmu. Sekali lagi ku nyanyi, ku nyanyi. Haleluya. Oh haleluya. Kita pandang salibnya. Sudah hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami, merawat setiap kami Tuhan Yesus. Saatnya kita masuk doa, masuk. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku jalan untuk memuliakan nama. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita masuk doa penyerahan kita yang dibawakan oleh Ibu Sintua kita. Persiapkan Ibu Sintua yang luar biasa yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, keluarga anak-anaknya. Kita naik, sebelum itu kita naikkan lagu penyembahan kita. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Berkat yang Kau berikan, kesehatan yang Kau berikan. Kami sangat bersyukur. Kami tetap mengucap syukur Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, baik ekonomi keluarga kami, kami tetap bersyukur karena Kau menyelamatkan kami, menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Engkau berkati hidup kami Tuhan. Kau pakai pelayanan kami Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Biar ibadah ini benar-benar kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Bersyukur. Banyak
Jaga sana marahmat na kanyang mga puji-pujian menghamba Tuhan di mana masing-masing Tuhan berdoa kami dan sadar-sadar Tuhan roh kami Tuhan sebagai joromo dalam lagi kami menegakkan yang isian dan kosong Tuhan Tuhan di pasangan kami Tuhan ibadah Nabi asal Tuhan Tuhan masuk-masuk Namia nama sinodon Tuhan bagi joromo oh Tuhan masuk-masuk Tuhan kami menghadap Tuhan besar langsung Tuhan selesai kerja dipakai lokal Tuhan berjalan asli Tuhan Tuhan di guru nami kami Tuhan besar kalau di bagian hasil Tuhan kami Tuhan asupan Tuhan di guru nami anak-anak Tuhan bersembunyi anak-anak Tuhan besar lebih bagus pasangan Tuhan yang mahasiswa bisa alami orang Tuhan karena maksa yang sudah Tuhan langsung lebih Tuhan akan bersama Tuhan berbagai saya langsung Tuhan alam bagus Nabi nama buat Tuhan lagu pujian pasal Tuhan nama bagus Nabi lego asal mergo ngasih Tuhan Allah berkati usaha nasida berkati rumah tangga nasida berkati anak nasida Tuhan lemah kesehatan tak pas waktu keluarga memang nangis Tuhan langsung di Tuhan anak kami Sianti nama buah musik kira-kira Tuhan dibaca cara yang bantu nasida Tuhan gogo kapista masih semoga pinasida Tuhan diperbadian ajar-ajar Tuhan kami Sianti Tuhan asal untuk nasida Tuhan lalu karena lalu kerja Tuhan dalam melayani ibadah joromo dan nasihat nasida berpekoi dan bisu dan Tuhan nasihat sorry Tuhan alam kita nami dan membuat Tuhan bermampu ibadah joromo nalau bilang nami pakai nami ibadah seluruh nami dari masa-masa Begitu ke Tuhan untuk kita nami dan habis taruh berkisahkan di perbadia untuk Tuhan masa contoh kita nami alamu menunggu kami dan Tuhan untuk kami ke dalam Tuhan disuruh nasida habis taran bertugui kasih Tuhan masa berdoa membuat kami ke dalam Tuhan sempatkan kami ibu halu nami Tuhan ibu nami asal-asal berkati hakam sang nasida berkati keluarga nasida dan pasuk-pasuk dan berkati segala akan nasida doa segala usaha anak berkati kesehatan akan nasida keluarga memperkenan Tuhan langsung di Tuhan gereja nami Tuhan berjoromo saat kami matutup bersama pasuk-pasuk Tuhan joromo tugi rohani akka anak mo kajemar asa tungtong lama nangion hatam di bagat joromo lenak kabisu Tuhan oh Tuhan menutupi roh akka jemar masa tungtong roh Tuhan di bagat joromo nama nangion hatam Tuhan di pasangan kami Tuhan sudi keluarga nami dan ibadah nami akan nami di dalam kami pengasihan pasuk-pasuk Tuhan berkati Tuhan ibadah nami dari awal sampai akhir bahwa Tuhan namian di dalam joromo dan lindungi nami Tuhan perdosa lagu dan kami di mulut nami sebelum itu Tuhan dosa nami dan lagi kenapa ngabaca akan pasuk-pasuk di nomor kita mulut nami Tuhan hasil marwah tadi mulut nami puji karena Tuhan mari Yesus Kristus untuk kami nabi di selena haleluya amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap untuk kita bersorak-sorai. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan lagu sukacita. Yesus jalan kebenaran. Mari kita sama-sama bangkit menari bersama Tuhan Yesus
Biar roh kita makin berkuar-kuar semangat. Haleluya. 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 Kita bersorak-sorai di pagi hari ini. Biar roh Allah. Setelah ini kita persembahan mudah-mudi, persiapkan mudah-mudi. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Menari bersorak-sorai. Yes. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus jalan. Haleluya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Yesus kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Aku percaya, sama-sama, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Angkat tangannya. Glory, haleluya. Waktu dan tempat mudah-mudi yang luar biasa, semangat. Semoga mudah-mudi semakin maju terus dalam pelayanan, dalam pendidikan. Yang ingin melanjutkan sekolahnya diberkati Tuhan, pendidikan, diberikan hikmat pengetahuan yang luar biasa. Haleluya. Kita serahkan mudah-mudi kita di hadapan Tuhan, biar Dia pelihara. Puji Tuhan. Haleluya.
Semoga mudah-mudi kita semakin dipakai Tuhan dan lebih dahsyat dari segi pendidikan. Haleluya. Baik, kita masuk penyembahan pertama. Kita berikan yang lebih baik dengan sukacita ke hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat nilai, yang melihat hati kita. Sebelum itu kita naikkan lagu sukacita, Allahku dahsyat. Haleluya. Allahku dahsyat, Allahku hidup, Allahku berkuasa, Allahku besar. Amin. Dari arah manapun Allahku tetap berkuasa. Kuasa yang lebih besar. Mari kita bertepuk tangan dari utara, dari mana-mana. Tuhan ku dahsyat. Haleluya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Dari utara sampai ke timur, nama Yesus disangka tinggi. Kemuliaannya. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, turun bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, turun bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disangka tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yes, kemuliaannya disaksikan. Haleluya. Yesus, Yesus, nama Yesus disangka tinggi. Pulau, lembah-lembah, Allahku dahsyat berkuasa. Ku dahsyat berkuasa, turun bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, turun bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, turun bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, turun bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, luar biasa ya semangatnya. Yang paling semangat itu Tuhan Yesus 100% siap perang bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Waktu saatnya kita mendengar kesaksian kita. Kita persiapkan kesaksian kita yang terbaik. Sebelum itu kita naikkan lagu penyembah. Walau ku tak dapat melihat Tuhan, namun kuasa-Mu. Di mana kelemahan kita, di situ kuasa Tuhan bekerja. Kita jangan memandang kesalahan orang,
Jangan memandang dosa orang. Kita pandang Tuhan Yesus, kita pandang diri kita, apakah diri kita sudah benar-benar anak Tuhan. Kita pandang diri kita, kita pandang salib. Kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa merasakan iman kita, kuasanya bekerja. Haleluya. Kita sadar semuanya, kita menyadari. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Semuanya percaya, semuanya beriman. Haleluya Tuhan. Terus naikkan penyembah. Kita punya iman. Haleluya. Walau bukan dapat melihat, yes, kami percaya Tuhan. Kami punya pengharapan. Haleluya Tuhan. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Haleluya. Sekali lagi, walau ku tak dapat melihat, kita pandang, kau tutup mata. Haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persilakan ada kesaksian. Shalom semuanya. Halo. Kali ini saya mau bersaksi atas berkat Tuhan, yaitu yang diberikan berapa bulan kebelakang kemarin. Kalau dibilang sih saya jarang bersaksi. Kali ini saya beranikan diri bersaksi kepada Tuhan atas kemuliaan Tuhan dan atas kemurahan Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur atas yang diberikan Tuhan, yaitu semua berkat dan kasih sayang yang Tuhan berikan. Walaupun saya jarang sekali beribadah di rumah Tuhan. Sebenarnya saya malasnya bersaksi itu karena pergumulan saya banyak sekali. Yang satu-satunya saya pertemukan yaitu kedua orang tua saya. Tapi hari ini saya ingin bersaksi di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat semua. Tuhan begitu baik pada keluarga kami, yaitu keluarga kecil kami, sampai Tuhan tidak mau meninggalkan kami. Dan sampai Tuhan, saya berterima kasih pada Tuhan telah melancarkan pekerjaan suami yaitu dari bapaknya Nathan. Pada saat ini dia kerjanya sedang baik-baik saja, dan saya juga mau sangat berterima kasih atas Tuhan yang diberikan. Dan saya minta terutama kepada pendeta Ana, saya ingin meminta doa kepada Allah agar pekerjaan dan rencana yang kami inginkan
yang mendoakan yaitu juga kepada jemaat juga. Pada bulan yang lalu saya masuk klinik, yaitu saya sampai berpikir gini, itu kan apa karena saya jarang beribadah ke rumahmu makanya engkau berikan teguhan kepada saya. Tapi itu bukan satu alasan bagi Tuhan. Tuhan hanya mencoba untuk menyadarkan dan memberitahukan bahwa tidak ada gunanya kalau untuk berdiam di rumah dan berdiam terus. Dan saya sampai berhari-hari di rumah dan di klinik saya ada 1 hari dan 2 malam. Saya berdoa, Tuhan, apapun itu akan kulakukan. Yang intinya aku ingin sembuh dan ingin kembali ke rumah. Dan pada kemarin juga saya mendengarkan kamu bahwa di situ saya lagi pulang dari klinik, bapak saya ragu-ragu kalau dia kayak gini dulu. Padahal saya pengen ngadu ke bapak saya, Pak, kayak gini aku lagi sakit. Tapi duluan bapak saya yang mengadu kepada saya, lihatlah bodoh, abangmu dibiarkan bapak kayak gini. Jarang bapak di rumah, disuruh orang itu aku cari kerja. Bapak yang udah tua, sanggup abang saya dan eda saya membiarkan orang tua yang telantaran tak diurus. Sedangkan saya yang tak pernah mengenal beliau pun, yang tak pernah dekat dengan beliau, saya sangat kasih sekali dan bapak saya diperlakukan. Jadi saya perkumpulan yang paling dalam di hatiku yaitu keluargaku. Kenapa keluargaku dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahannya dan tidak ada pengertiannya kepada orang tua. Begitu juga kemarin juga ada berita baiknya. Pada tanggal 12 kemarin dada saya habis lahiran dan putrinya sehat, dada saya sehat, semuanya sehat, lancar dengan baik. Tapi yang saya katakan adalah itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan saya juga sembuh dan pulih pada saat ini yang bisa hadir di tempat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Dan begitu juga pekerjaan Bapak Natal, yaitu suami saya, itu karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan. Dan satu juga penyemangat hidupku yaitu Tuhan dan mertua saya. Kalau nggak ada mertua aku yang perempuan, mungkin aku yang di perantauan ini sama Bapak Natal, mungkin kami nggak ada apa-apanya. Yaitu aku juga minta pada Amang Situa yang pendeta untuk mendoakan Inang Situa agar panjang umur. Inang Amang Situa juga yang lagi bekerja, yang agar dilancarkan semua rezekinya. Begitu juga buat Bapak Natal pekerjaannya, dan lancarkanlah semua rezeki dan apa rencananya dengan. Saya juga mau berterima kasih kepada Allah yang sudah sabar menunggu kami, yaitu keluarga kecil kami yang mau hadir di rumah Tuhan ini. Walaupun kalau dibilang kami jarang sekali ke gereja, itu termasuk aku juga. Sekarang semua doa-doa dan pergumulan itu sebenarnya telah dijawab Tuhan. Hanya saja aku yang tak mengerti dan tak memahami apa yang diberikan Tuhan. Tapi sekarang aku sadar bahwa tidak ada gunanya berdiam di rumah dan tidak ada gunanya berdiam diri saja, tidak akan ada selesainya untuk masalah yang kami hadapi di hidup kami. Yaitu saya sangat berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan juga
anugerah kepada kami yang akan hadirnya anak kami yang kedua. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan tidak ada satupun kekurangan nantinya kepada anak kami yang akan datang. Walaupun sangat dibilang dekat sekali jaraknya pada anak yang pertama, tapi tidak ada salahnya kalau itu yang diberikan Tuhan. Tapi memang itu yang diberikan Tuhan. Mungkin itu yang diberikan Tuhan, satu berkat pada kami agar kami terus untuk semangat dalam hidup ini. Pada jemaat juga terima kasih yang telah hadir di sini, dan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih untuk agar mendoakan keluarga kecil kami, yaitu agar taat dan takut akan Tuhan. Begitu juga buat Amang Pendeta, saya berterima kasih terlebih dahulu agar Abang mendoakan semuanya, dan saya juga pengen Abang juga mendoakan orang tua saya agar orang tua saya panjang umur, tidak sakit. Saya selalu dimanapun bapak dan orang tua mama saya berada, yaitu satu saya. Dan kemarin juga kakak saya datang ke Batam ini dengan masalah keluarga dia. Tapi aku mintanya semoga kakak dan suami dia bisa memperbaiki rumah tangga mereka, karena mereka juga ada mempunyai anak, dan janganlah dipisahkan. Seperti janji Tuhan, tidak akan ada yang memisahkan selain mau. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia. Seperti itulah yang keinginan saya kepada keluarga kakak saya. Semoga Tuhan menjamah hati abang saya dan eda saya, dan menjamah hati kakak saya, menjamah hati keluarga saya, agar untuk berdamai dan takut akan Tuhan. Begitu saja, saya berterima kasih, dan semua yang diberikan Tuhan berkat-berkat dan kasih sayang kepada kami dan keluarga kecil, dan kepada mertuaku juga. Mungkin kalau mertua yaitu inang situa nggak sabar menghadapi semua, karena jujur saja, karena masih ada orang tua di dunia ini, makanya anak-anaknya kuat. Kalau tidak ada lagi, tidak ada gunanya lagi di dunia ini tanpa orang tua. Saya juga merindukan adik saya Deo, agar dia dijamah hati oleh Tuhan, karena saya tidak sanggup melihat dia yang seperti itu, yang dikuasai oleh iblis, yang tidak ada bisa dia yang mengkontrol diri untuk melawan orang tuanya. Semoga adik saya juga Deo dijamah oleh Tuhan, dan eda saya yang di Malaysia dia disehatkan di sana dan diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan, dan dilancarkan pekerjaannya, dan dilancarkan apa yang dicita-citanya. Cukup sampai di sini persaksian saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada yang lagi ingin bersaksi? Silakan. Dikasih waktu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, begitulah kesaksian saudara kita. Semoga diberikan kekuatan dari Tuhan. Andalkan Tuhan. Selalu berdoa. Setiap permasalahan itu pasti ada jalannya. Andalkan Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu berdoa. Selalu melakukan firman Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Amin. Baik, kita masuk persembahan kedua, persembahan terakhir untuk Tuhan. Kita naikkan lagu sukacita, ku menang, ku menang. Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih besar dari apapun permasalahan di dunia. Karena kalau saya ada masalah, saya tetap sukacita. Karena dunia melihat saya itu orang gila. Saya tetap sukacita, tetap bersorak-sorai. Haleluya.
luar biasa. Baik, begitulah sukacita kita. Kita menang dalam peperangan apapun permasalahan, kita menang semuanya. Amin. Baik, waktu yang kita tunggu-tunggukan, kita sambut firman Tuhan yang menyembuhkan jiwa raga kita. Sebelum itu kita naikkan lagu Engkau Ada Bersamaku Tuhan Yesus. Di setiap musim hidup kami, biarlah Bapak Gembala kami Tuhan, Kau urapi dia Tuhan, Kau pakai dia lebih dahsyat Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah itu. Kau berkati hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Kau tambah hikmat. Haleluya. Kekuatan Tuhan di jiwaku. Bersamamu Tuhan. Haleluya. Tak pernah Yes, bersamamu. Yes Tuhan. Haleluya. Teguhkan hati Tuhan. Memberi pertolongan. Yes Tuhan. Anugerah-Mu. Sekali lagi, Engkau ada Tuhan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Terima kasih Tuhan, tak pernah Dia tinggalkanmu, Dia bersamamu. Haleluya. Tak pernah Engkau yang bertindak. Yes.
Segala kemuliaan, hormat dan bagi-Mu, Allah yang mengasihi hidup kami, yang menuntun, mengiring-iring dan menyertai kami. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, kami percaya bukan karena suatu kebetulan, tapi karena kami memiliki hati yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau, secara khusus melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu yang akan menyapa kami, bahkan melawat kami Tuhan pada siang hari ini. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami sambut, kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 73 ayat pertama sampai dengan kelima. Demikian perkataan firman Tuhan. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hati. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Puji Tuhan. Firman Tuhan di mana menyatakan satu perkataan seorang pemazmur atau penyanyi yang bernama Asaf. Sesungguhnya dia adalah orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi di dalam hidup ini, di dalam kita menjalani hari-hari kita, yang mana ada banyak hal yang kita lihat, maupun yang baik maupun yang tidak baik. Berkebetulan seorang Asaf ini terlalu banyak dia melihat hal-hal yang mungkin bertolak belakang dengan cara dia berpikir secara manusiawi. Dia melihat hidup orang-orang berdosa, hidup orang-orang fasik, mujur semua, beruntung semua, sehat-sehat semua, gemuk-gemuk semua. Seolah-olah dia berpikir ini tidak adil. Sementara ada orang yang tetap mempertahankan eksistensinya untuk tetap hidup di dalam Tuhan, berjalan di jalurnya Tuhan, seolah-olah tidak seberuntung orang-orang fasik. Seolah-olah hidupnya lebih miskin dari orang-orang yang jahat. Saudara, saya mau kasih tema firman Tuhan hari ini. Caramu memandang menentukan sikap hati. Cara kita melihat, maka itu akan menjadi representatif
Bagaimana kita mengolah setiap data yang kita lihat lewat memori yang ada dalam pikiran yang Tuhan taruhkan bagi kita, sehingga akan memberikan kesimpulan bagi kita untuk menentukan sikap hati kita. Karena hati adalah sesuatu yang sentralistik, hati yang menjadi pusat untuk mengambil seluruh keputusan yang kau lihat dan yang kau kelola di dalam memori kita berpikir, maka dipinalisasilah itu, diputuskanlah itu lewat keputusan hati. Nah, kalau hati sudah memutuskan, maka kita akan memiliki sikap. Ya. Maka saya katakan, cara kita memandang menentukan sikap hati kita. Bisa kita melihat orang saudara dari belakang cantik, mungkin karena rambutnya panjang. Dari samping pun cantik, dari kiri, dari kanan pun cantik. Tetapi ketika kita melihat berhadap-hadapan langsung, oh ternyata begini rupanya, ada sumbing di bibirnya. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan hati. Jadi supaya pandanganmu konkret, pandangan kita itu tidak terjebak hanya sebatas dari belakang, hanya sebatas dari kanan dan kiri, maka pandanglah dengan pandangan yang jelas. Engkau harus menghadapkan hidupmu kepada garis lurusnya Tuhan. Jadi jangan yang bengkok-bengkok. Pandang dari depan, sehingga semua tampak jelas. Engkau tidak tertipu olehnya. Engkau tidak menjadi kecewa. Yang tadinya hatimu sudah sempat berbunga-bunga, yang tadinya hatimu sudah sempat menaruh rasa simpati, kagum dan terpesona, lalu diakhiri dengan kekecewaan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang mengikut Tuhan, awal-awalnya semangat luar biasa, karena dia pikir mengikut Tuhan hanya selalu berbicara berkat. Tapi ketika dia sudah mulai dirundung oleh berbagai penderitaan, sakit penyakit datang, mulai dia kecewa dan mulai dia meninggalkan Tuhan. Sungguh pandangan yang dilakukan oleh seorang Asaf, seolah-olah dia berpikir mengukur kuasa Tuhan hanya sebatas bagaimana Allah mampu memberkati, yang kurus menjadi gemuk, yang berkekurangan menjadi berkelimpahan, mereka yang kurang beruntung supaya menjadi beruntung. Kalau masih hanya sebatas itu cara kita memandang kuasa Allah, cara kita memandang pekerjaan Allah yang terlalu ajaib untuk kita ceritakan, untuk engkau saksikan dalam seluruh perjalanan hidupmu yang begitu sangat kompleks, maka sama artinya kita sedang mengkerdilkan Allah dalam seluruh kemampuannya yang tidak terbatas itu. Kesaksian Ibu Nathan tadi, dari awal, pertengahan sampai akhir, maka saya dapat merekap kesaksian itu. Sesungguhnya sungguhlah banyak yang ada dalam memori atau pikiran Ibu Nathan kita. Dia pikirkan suaminya, ya. Kalau kita runut dulu pelan-pelan tadi, dia pikirkan ibu mertuanya, dia pikirkan bapak mertuanya, bapak sintua kita. Ada banyak poin-poin yang saya dapat, yang saya tangkap tadi.
Dia pikirkan edanya yang ada di luar negeri, ya, di Malaysia. Dia pikirkan adiknya yang ada di Batam. Dia pikirkan orang tuanya. Dia pikirkan abangnya, edanya, yang sanggup menyuruh bapak saya harus bekerja di masa tua, di masa menopause secara kekuatan. Dia pikirkan lagi abangnya, dia pikirkan edanya. Banyak yang pahit, walaupun juga ada yang manis. Ada berita 12 Juni bertambah keturunan, ya, atau pinopar dari keluarga mereka. Dan juga akan ada lagi yang Tuhan sedang titipkan, sedang percayakan bagi keluarga mereka. Kiranya Tuhan tetap menjaga pemagari supaya sampai lahir semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ada banyak hal yang dipikirkan Allah. Tetapi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengikutan kita mengikut Tuhan bukan hanya sebatas berbicara materialistik, bukan hanya sebatas berbicara benda, harta benda yang kita bisa lihat, yang kita bisa nikmati. Kalau semalam Bapak Pendeta kita, Dr. Atarigan, dalam ibadah bersama KKR di Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Sidang Bengkong Langit, mengatakan kekayaanmu, uangmu, jabatanmu, dan seluruh capaian-capaianmu, bahkan pendidikanmu yang tinggi-tinggi itu, sesungguhnya itu bukanlah berkat, tetapi itu adalah paket. Nah, kalaupun seandainya itu dikategorikan menjadi berkat, maka sesungguhnya itu adalah berkat yang terkecil. Karena sesungguhnya itu adalah paket. Paket yang dimaksud bukan yang diantar-antar kurir, ya. Jangan salah nanti kita merespon. Artinya paket dari seluruh berkat yang Tuhan turunkan bagi kita. Berkat yang sesungguhnya itu adalah keselamatan kita. Ketika kita nanti mati, kita akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Kita akan memperoleh keselamatan itu. Jadi berkat yang dikatakan yang kita bisa peroleh di dunia ini, mau itu harta, uang, dan sebagainya, itu hanya secara otomatis kalau kita setia, kalau kita tetap mengerjakan pekerjaan kita, mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, maka otomatis berkat-berkat duniawi pun akan mengikuti hidup kita. Tetapi berkat yang sesungguhnya bukanlah berkat duniawi, tetapi berkat ilahi, berkat rohani. Tentu dalam perspektif pola pandang seorang Asaf ini, dia lebih banyak mengaitkan berkat itu hanya berbicara tentang kemujuran, hanya berbicara tentang kesehatan. Orang tidak sakit itu berkat. Sehingga bila mana kita menggunakan metode yang dilakukan oleh seorang Asaf, maka niscaya suatu kelak saudara dan saya pun akan masuk ke dalam zona yang dia hadapi. Apa yang dia hadapi? Dikatakan nyaris aku tergelincir, hampir mati enggak mau, hampir saja aku jatuh, hampir saja aku terjerumus, hampir saja aku terjebak, karena aku memikirkan pekerjaan dunia, hanya pekerjaan Tuhan, hanya berbicara tentang harta duniawi. Dia memikirkan pekerjaan Tuhan hanya sebatas yang nampak dengan mata jasmani saja.
Dikatakan saudaraku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Artinya dia belum sampai terpeleset dan dia pun belum sampai tergelincir, tetapi hanya sedikit lagi. Kalau kita pinjam istilah dunia, mungkin tinggal seujung kuku, maka dia akan terpeleset, dia akan tergelincir, dia akan jatuh. Akhirnya dia rugi sendiri. Yakin tidak saudara? Kalau saudara selalu memandang orang, membandingkan hidupmu dengan orang lain, ayat ketiga apa disebutkan? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Engkau memandang kemujuran orang, tetapi dibarengi dengan hati yang cemburu, hati yang iri, hati yang dengki, maka engkau akan terjebak. Sedikit lagi engkau akan masuk tergelincir. Maka bisa saja engkau terluka, bisa saja engkau tidak mampu lagi bersalah. Karena dia cemburu melihat kemujuran orang-orang fasik. Perbanyak memandang kepada perkara-perkara Tuhan. Perbanyaklah memandang kepada pekerjaan Allah dibandingkan dengan engkau memandang kepada orang-orang berdosa. Jangan engkau melihat, wow, dia itu menjudi terus. Jangan pusingkan hidupmu dengan urusan orang lain. Nah, kalaupun engkau terbeban dalam hal itu, cukup bawa di dalam doa. Tanpa kita masuk lebih dalam lagi untuk mengurusi, mencampuri urusan-urusan mereka. Kalaupun dia menang dengan hasil judi, dia bisa beli perabat ini itu, dia bisa bawa jalan anak dan istrinya, dia bisa makan yang enak-enak di tempat yang mewah-mewah. Tapi jangan engkau pusingkan hidupmu dengan hal itu. Bisa engkau tergelincir. Kalau gitu aku coba-coba lah dulu lah. Melihat-lihat dulu lah saya. Orang menjudi lihat-lihat dulu. Kadang walaupun kita tidak ada modal, melihat-lihat ada orang menang, kadang kita disawari juga kok. Dia menang banyak, ini bakat untuk beli kopi mudah. Kalau dia sudah menang banyak, mulai engkau masuk ke dalam lingkaran itu dan engkau sulit nanti keluar. Karena kita sudah tergelincir. Biasanya kalau orang-orang jahat teman kita, kalau engkau tergelincir, tidak akan ada tangan mereka yang siap terulur untuk mengangkat engkau. Karena berteman dengan orang-orang duniawi hanya berteman dalam konteks sukacita, hanya tertawa saja bisa. Tapi ketika engkau sudah tergelincir, maka bisa dipastikan orang hanya akan menonton, atau mungkin orang akan menertawai, atau mungkin orang akan mengejek kita dan membiarkan kita, meninggalkan kita begitu saja. Kau meraung-raung, tetapi engkau tidak mendapat pertolongan. Ini yang terjadi dalam kehidupan seorang asal. Sebabnya saya kasih tema firman Tuhan hari ini, cara pandangmu menentukan sikap hati. Ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun terjebak dari cara dia menilai orang, dari cara dia melihat. Awalnya dia lihat, mulai dia coba nilai pelan-pelan, mulai dia satu persatu dia preteli dulu. Begini ya. Kadang orang melihat sinis tapi hatinya baik, boy kan? Bisa saudara. Nah, ini perlu sebagai anak Tuhan. Jangan repotkan hidup kita dengan perkara-perkara yang sedemikian. Satu ketika seorang anak yang hilang,
Dia pulang kembali ke rumah bapaknya. Yang walaupun dia pulang, tadinya dia pergi dalam keadaan membawa harta, tapi dia pulang tidak ada membawa apa-apa. Ketika si sulung, abangnya atau kakaknya yang paling tua melihat, ada apa rame-rame di rumah saya? Lalu hamba yang lain berkata, adikmu sudah pulang dan akan diadakan pesta yang terbaik. Akan dikenakan suatu acara yang digelar sedemikian rupa sebagai bentuk sukacita dan pengucapan syukur. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata abangnya merasa tidak senang, bahkan meluapkan kemarahannya, kekesalannya, kejengkelannya. Apa-apaan ini ayah? Norak sekali engkau ayah. Cukup lama aku mengabdi kepadamu. Tidak pernah engkau membuatkan pesta sehebat ini, semeriah ini, sebesar ini. Tetapi dia yang sudah menghambur-hamburkan, yang sudah mempoya-poyakan, engkau sambut dengan begitu sambutan yang luar biasa. Lalu ayahnya katakan, bukan begitu anak. Adikmu yang hilang, yang selama ini sudah lost kontak, tidak pernah kita dengar kabarnya, tidak pernah kita dengar beritanya, tidak tahu kita di mana dia terdampar, tidak tahu kita apa yang dia alami. Tetapi hari ini dia kembali. Ini adalah mujizat yang luar biasa. Dia yang tadinya sudah aku anggap tiada, sudah aku anggap hilang, tetapi sudah ditemukan kembali. Sepatutnya lah kita bersuka cita. Ayah menyikapi dengan sukacita, tetapi anak si sulung menyikapi dengan kemarahan. Merespon satu peristiwa yang sama, tetapi memiliki dua pendapat yang bertolak belakang, saudara. Kalau mungkin hampir menyerupai, sah-sah saja, berdekat-dekatan pendapat mereka. Tetapi ini bertolak belakang, berbenturan. Kenapa itu terjadi? Karena cara pandang mereka yang berbeda. Cara pandang si abangan itu, dia memandang kepada harta dunia yang sudah dihambur-hamburkan, harta dunia yang sudah dibuang begitu saja, sama seperti cara pandang seorang Asaf ini. Si Asaf ini pun dia memandang tentang harta dunia. Mereka gak sakit, mereka mujur. Tetapi cara pandang ayah itu yang memiliki kedua anak itu memandang dari segi kasih, sehingga dia tidak persoalkan itu. Kalaupun mungkin saudara dinominalkan bisa habis miliaran yang sudah dihamburkan itu, dia tidak terpikir sedikit pun. Dia tidak mau membahas untuk urusan itu. Yang dia bahas, harta bisa saudaraku dicari, tetapi anak yang hilang sudah ditemukan. Cara pandangnya yang berbeda. Cara pandang kita harus selalu positif thinking di dalam mengikut Tuhan. Tidak sedikit orang berkata, Tuhan sepertinya kau gak adil Tuhan sama aku. Sepertinya gak adil kali kau Tuhan sama keluarga kecilku ini. Kenapa sering kalimat itu terlontar dari mulut yang notabene status kita orang Kristen dan kita mengaku orang percaya, tetapi tidak jarang ketika kita dirundung oleh berbagai persoalan, sadar atau tidak sadar kita
keluar itu saudara secara spontan. Seperti adil kok Tuhan. Tentu karena engkau menyikapi masalahmu dengan cara pandang yang duniawi. Seperti apa yang dialami oleh seorang Asa. Jangan engkau memandang dari perspektif duniawi. Atau mungkin engkau memiliki kepentingan-kepentingan yang terselubung. Yang sebenarnya engkau bukan sedang memperjuangkan kepentingan surga, tetapi kepentinganmu lebih dominan menguasai hati dan pikiranmu, sehingga engkau tidak bisa lagi melihat ada secercah kebaikan, ada sedikit cahaya yang masih bersinar walaupun lebih banyak yang gelap di dalamnya. Ya. Walaupun lebih banyak yang salah, lebih banyak saudaraku kekurangannya, tetapi masih ada sedikit kebaikan. Kalau engkau menutup mata untuk kekurangan itu dan membuka mata untuk kebaikan itu, maka pulihlah kembali hubunganmu, maka harmonislah kembali hubunganmu. Engkau bisa bersama-sama tertawa, engkau bisa bersama-sama merangkul bergandengan tangan, karena engkau bukan melihat dari segi kekurangan dan kelemahanmu. Ini yang perlu kita perhatikan. Supaya hidup kita tidak tergelincir. Saya percaya tidak ada di antara kita yang menginginkan saudara-saudaranya tergelincir, terperosok. Kalau ada orang yang menginginkan jatuhlah maunya itu, betapa jahatnya hati kita. Tapi justru seharusnya kita harus mendoakan. Seharusnya kita harus menopang. Pandang kepada Allah. Jangan pandang kepada yang lain-lain. Kita sudah punya Allah yang kita percayai. Allah yang hebat. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Seperti pujian kita tadi. Allah dahsyat, perkasa. Tetapi terlalu jarang, terlalu sedikit waktu yang kita berikan untuk memandang keperkasaan Allah itu. Tetapi lebih banyak kita luangkan waktu untuk memandang hal-hal yang duniawi. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandang hal-hal yang baik, supaya engkau tidak tergelincir. Tanpa digelincirkan orang pun kita, tanpa disorongkan orang pun kita supaya jatuh, engkau bisa jatuh sendiri. Kalau fokus penglihatan kita hanya melihat kehidupan orang-orang fasik, terjadi kecemburuan, terjadi iri dengki, jatuh sendiri engkau. Tidak perlu harus diange-angei. Ya, tidak perlu orang harus tanggar di depanmu, pamer di depanmu. Tak perlu orang harus panas-panasi hidupmu. Engkau bisa panas sendiri kalau fokusmu melihat hal-hal seperti apa yang dilihat oleh seorang Asa. Dan kita sudah nama Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika Yesus melihat Zakeus. Zakeus yang saat itu sedang ada di atas suatu pohon. Pohon apa namanya? Pohon ara. Kenapa dia di pohon? Karena saat itu dia memiliki postur tubuh yang pendek. Saudara, Yesus melihat dia. Zakeus, turunlah. Aku akan singgah ke rumahmu.
Orang mendengar itu sudah. Apa yang terjadi? Orang-orang itu bersungut-sungut. Hebat tak? Hebat. Dalam Lukas 19, boleh dibuka sebentar. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat di atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Jamu kudu jamu. Mungkin Zakheus berkata, apa orang ini? Rumahkunya rumah, akunya yang repot, akunya yang rugi untuk membeli makanan, untuk menyediakan minuman. Kok engkau yang ribut, engkau yang bersungut-sungut, engkau yang komplain, engkau yang tidak terima. Kira-kira matching mas ini? Ketemu nggak? Sebenarnya udah nggak connect, nggak ada hubungan. Tapi saya percaya saudara dan saya pun mungkin pernah melakukan itu. Orang lain yang beli kulkas, saudara yang kedinginan. Orang yang lain yang beli kompor yang baru, kita yang kepanasan. Sadar atau tidak sadar, orang-orang banyak itu, mereka bersungut-sungut. Apa hubungannya? Saudara tidak, adik tidak, punya hubungan gandum pun tidak. Kok engkau sewok? Kan kira-kira gitu kan. Padahal Zakheus dikatakan tadi bersukacita. Ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalau cara pandang Zakheus memandang harta seperti yang dilakukan oleh Asa, memandang secara materi, bikin repot aja, tidak usah Tuhan Yesus. Cukuplah di sini aja lah kita ngomong apa yang mau kau sampaikan, bilang aku dengarku. Tapi Yesus katakan, tidak, aku harus mampir ke rumahmu. Itu kan berbeda. Ya kalau sekarang, udah aku matikan, itu teknologi. Ya kalau ada sofa ya mungkin dibersihkan cepat-cepat lah. Dia buat ini, dia buat itu. Lazimnya orang menyambut tamu seperti sekarang ini. Tapi dia tidak memikirkan apa keluaranlah nanti, kerugianlah nanti, kerepotanlah nanti yang terjadi. Tetapi dia menerima dengan sukacita karena dia memandang Yesus dari perspektif rohani. Dia tidak takut saudara. Bahkan endingnya saudara tahu, setengah dari hartaku akan kukembalikan kepada orang-orang miskin. Satu perkara yang luar biasa. Yang orang-orang beriman pun, nabi-nabi sekalipun, rasul-rasul sekalipun, belum pernah memberikan 50%. Setengah itu 50%. Dikembalikan kepada Tuhan lewat cara dikembalikan kepada orang-orang miskin. Karena standarnya pun hanya 10%. Hanya 10% standar perpuluhan. Itu pun banyak orang tidak lakukan. Bahkan di gereja tidak ada yang lakukan. Apalagi seorang Zakheus. Kok bisa mereka marah? Karena mereka memandang Zakheus dari segi profesinya, dari segi pekerjaannya, dari segi penghasilannya. Tetapi mereka menutup mata bagaimana Zakheus memiliki hati yang rindu untuk menerima Yesus di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya,
supaya anak-anaknya, istrinya, dan seisi keluarganya diberkati oleh Tuhan. Ya. Terkadang kita marah, terkadang kita cemburu, terkadang kita jengkel melihat orang lain. Walaupun terkadang kita nggak dirugikan, nggak direpoti. Entah kenapa, seolah-olah kita kurang kerja. Ya, bisa dikatakan kalau kita ambil istilah kurang kerjaan kita dong. Rumah-rumah diam, yang sibuk dia, yang rugi dia. Tapi orang bersungguh-sungguh. Kita tidak sadar kita sedang diperalat oleh iblis supaya di hati kita itu adanya iri, adanya sumut, adanya cemburu. Kita tanpa sadar iblis sedang memperalat, iblis sedang menyetir hidup kita. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cara pandangmu akan menentukan sikap hatimu. Sikap hati yang benar, sikap hati yang lurus, sikap hati yang baik dan positif, itulah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Maka ketika sikap hatimu baik, maka dipastikan pekerjaanmu, karya-karyamu adalah karya-karya yang menghasilkan kebaikan. Coba dulu sikap hati kita tuh sudah bergelogi, sudah banyak kotoran, maka karyamu pun tidak akan ada yang beres di hadapan Tuhan. Maka lakukanlah karya yang terbaik. Kalau tema KKR semalam berbicara tentang jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan kita bertanggung-tanggung untuk melakukan kebaikan, sebab tidak ada satu pun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Lakukanlah karya yang terbaik. Pandanglah segala sesuatunya itu dengan hal-hal yang baik, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Yang seharusnya kita tergelincir, tidak jadi kita tergelincir. Yang seharusnya kita hampir terjatuh, terpeleset, tidak jadi kita terjatuh dan terpeleset. Maka kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengarungi setiap ruang dan waktu yang Tuhan masih percayakan pada kita. Pandanglah kepada Dia. Jangan kita terlalu suka memandang yang aneh-aneh. Engkau nanti tergelincir. Tidak sedikit rumah tangga pun begitu, saudara. Kalau istri sudah lebih suka memandang suami orang, tidak lagi dia mau memandang suaminya, tergelincirlah nanti. Jujur tanduklah nanti rumah tangga itu. Demikian sebaliknya. Kalau suami sudah terlalu suka memandang istri orang, memandang istrinya tidak, udah bahaya itu. Jadi pandanglah, kalau itu yang dipercayakan Tuhan padamu, cintailah, syukurilah, dan terima dengan pengucapan syukur. Maka Tuhan akan bisa balikkan seluruh keadaan kita dari yang kurang baik menjadi baik. Perlahan-lahan Tuhan akan benahi, perlahan-lahan Tuhan akan pulihkan, perlahan-lahan Tuhan akan susun, sehingga menjadi satu bangunan yang rapi, bangunan yang indah. Senang Tuhan melihat, bahkan manusia pun akan senang melihat perjalanan bahtera rumah tangga kita. Dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Asalnya dahu kita, asalnya tingkat kita, undang paidahu kita. Di setiap pangeran Portibion, aletaida ma Yesus. Pandang Yesus, maka kekuatan akan mengalir, kuasa akan mengalir, bahkan berkat pun akan mengalir dalam hidup kita. Kalau kau memandang duniawi, iri dengki yang akan bermasukan dalam hidup kita, ya.
segala hal-hal yang ingin membuat kita jatuh, itulah yang masuk menghampiri engkau. Sehingga iblis akan bersuka cita. Biarlah lewat firman Tuhan yang datang kepada kita siang hari ini, dimantapkanlah setiap langkah kita. Soalnya gampang-gampang kita pada maheu. Selagi engkau pandang kepada Yesus, maka ada kekuatan supranatural akan Tuhan alirkan dalam hidup kita. Ujian kita berkata moloman do sampai hodi do roham bereng tu Yesus ini. Moloman na ahape na terjadi bereng tu Yesus. Apapun saudaraku, selalu kembali kepada satu kata, lihat kepada Yesus, pandang kepada Yesus, maka ada aliran pertolongan yang Tuhan kirimkan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tetapi Tuhan bisa berikan, yang mustahil sekalipun bagi dunia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Haleluya. Supaya kita masuk dalam ruangan, kita akan bersama-sama menaikkan doa dan permohonan. Tuhan dengar
lebih dari seluruh apa yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kalau kami masih beroleh kesempatan untuk ikut bersama-sama bersekutu dengan Engkau, kami percaya karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, untuk kebenaran firman-Mu sudah berbicara hari ini. Ada banyak orang-orang tergelincir di akhir zaman ini. Ada banyak orang-orang terpeleset di akhir zaman ini karena sibuk melihat orang lain, sibuk memperhatikan kebujuran orang lain, tetapi lupa untuk memandang kepada Yesus. Kami bersyukur diingatkan lewat kebenaran firman-Mu supaya kami tidak renggang dari kasih Yesus, supaya kekuatan dunia ini tidak akan mampu memisahkan kami dari kasih-Mu. Biarlah kami selalu memandang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini akan menjadi firman yang membawa kekuatan, membawa pembaharuan di dalam seluruh hidup kami. Maka hidup kami semakin mendekat kepadamu, dan Engkau akan semakin mendekat kepada kami, dan kami akan beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Allah kami yang hidup. Diberkatilah firman itu dalam tanah hati kami, sehingga bertunas ya Tuhan. Apa yang ditanam di bait sucinya Allah akan bertunas sampai ke pelatarannya Allah. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, dengan pengungkapan syukur yang tak terhingga, semuanya kami persembahkan, kami kembalikan kepada Yesus Allah kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Berkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu dalam seluruh pergumulan mereka yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Secara khusus buat kesaksian dari Ibu Nathan yang menyaksikan bagaimana Tuhan terus berperkara di dalam seluruh perjalanan hidupnya yang begitu kompleks, suka duka yang silih berganti, tetapi Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Beberapa hari yang lalu ibu kami ini Tuhan dirundung oleh sakit penyakit, tetapi Tuhan semua dapat dilewati karena bukan kuat dan bukan gagah, tetapi Yesus yang menyertai. Sebagaimana Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai, bukan saja dalam keadaan suka, tetapi terlebih di dalam keadaan duka, dalam keadaan penderitaan, sakit penyakit yang menerpa. Terima kasih ungkapan syukurnya, dia boleh bercerita kebaikan Tuhan yang sudah menopang setiap perjalanan hidupnya. Biarlah sempurnakan Tuhan setiap pemulihan dan kesembuhan yang dia sudah alami. Biarlah kesembuhan secara total akan terjadi. Biarlah Tuhan pemulihan akan terjadi. Berkati suaminya Tuhan. Biarlah Bapak Nathan yang dalam melakukan aktivitasnya, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, dan Engkau jamah hatinya supaya boleh membuka hati untuk datang beribadah dikala dia sedang dalam keadaan luang, sehingga dia boleh Tuhan mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh keluarga Mama Nathan, baik orang tua yang ada di kampung halaman, baik itonya, edanya Tuhan yang ada di kampung halaman, bahkan yang ada di kota Batam ini. Demikian juga buat mertuanya, Bapak Sintua kami, Nang Sintua kami, diberkatilah semuanya ya Tuhan. Eda-edanya, adiknya, semua diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana kerinduan Tuhan Mama Nathan, Tuhan Engkau Allah yang maha tahu. Biarlah Tuhan yang menjawab semua kerinduan hatinya. Yang terbaik Tuhan akan berikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih, biarlah semua keluarganya Tuhan Engkau berikan kesehatan, terkhusus buat orang tuanya yang ada di kampung halaman dalam keadaan masa tua. Tuhan peliharalah, sekalipun Tuhan mungkin
kurang peduli keluarga, anak-anak, tetapi Engkau adalah Allah yang peduli. Hampirilah Tuhan, tolonglah Tuhan, hadirlah Engkau menopang, dan Engkau yang memberi hikmat, Engkau beri kekuatan dan kesehatan, sehingga orang tuanya boleh dalam keadaan sehat, dan biarlah semua hubungan keluarga mereka dipulihkan oleh Tuhan, sehingga terjadi keharmonisan, kebahagiaan. Kalaupun ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang tidak baik, biarlah Tuhan memulihkan lewat kasih Kristus, seperti Engkau memulihkan hubungan kami kepadamu lewat darah-Mu, lewat kematian-Mu, lewat kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan juga akan memulihkan seluruh keluarga daripada Mama Nathan. Terima kasih Bapa. Bahkan berkat yang Tuhan sedang titipkan, biarlah Engkau berkati itu sampai hari hanya Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik, semua dapat kami terima dengan sukacita. Biarlah kami bersyukur, dan terlebih keluarga Mama Nathan menyukuri akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, apapun pencaharian kami, Tuhan yang memberkatinya. Berkati Tuhan persembahan pujian dari kaum pemuda-pemudi. Berikan kepada mereka kesehatian, biar mereka boleh bersama-sama sehati sepikir untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-hamba Bapak Sintua kami Sitangga, Sintua kami Pinen, yang tidak dapat hadir hari ini bersama, bergabung bersama dengan kami. Dimanapun mereka berada, lawatlah mereka. Tuhanlah yang menolong mereka, supaya buat minggu yang akan datang bersama-sama kami boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak. Bila seluruh doa permohonan kami yang kami haturkan di hadapan-Mu, Engkau Allah yang Maha Tahu. Walaupun banyak hal-hal yang tidak dapat kami tuangkan dengan ucapan kami, Engkau yang mengetahui seluruh keperluan kami. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik. Maka terpujilah, termulialah Engkau Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berilah kami atas segala kesalahan, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan penolongku pada hari-hari, pengharapan hari depan.
Tuhanlah kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.